Siap-siap bos, sekitar seminggu lagi lebaran tiba. Harumnya cuan sudah tercium nih di Kampung Nastar. Oke bos, lebaran sebentar lagi. Biasanya lebaran tuh identik sama yang namanya kue nastar. Nah kali ini aku lagi ada di Kampung Nastar. Nah penasaran? Yuk, let's go! Kampung Nastar ini berada di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, bos. Hampir setiap teras rumah terlihat aktivitas para warga membuat kue nastar. Ada orangnya nih. Halo Bu, permisi. Wih, ini lagi di oven Bu ya nastarnya Bu ya? Iya Mas. Wangi banget Bu. Dari depan tadi saya udah kecium aroma nastarnya Bu. Iya. Bu, kira-kira ada nggak Bu? Di dalam ada cara pembuatannya mungkin? Ada Mas. Ada kalau ya? mau belajar silakan masuk di dalam aja. Oke, aku izin coba masuk dalam Bu ya sama ibunya. Iya, siap. Oke bos, jadi kali ini aku mau ditemani sama ibunya. Dengan ibu siapa? Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri dibantu sama Ibu Sri untuk cara melihat pembuatannya seperti apa dan aku mau coba bantuin. Oke? Wah, pas banget nih bos. Bro Rizky mau ikutan belajar langsung sama ahlinya buat jadi pengusaha kue. Halo bos. Ini kue nastar dari Kampung Nastar, Maisa Cookies ya. Rasanya indul banget. Ini kue paling digemari seluruh warga Indonesia. Penasaran? Ikuti terus di Cuan Bos. Ini dia usaha kue nastar Bu Sri Mulyani, satu dari 11 pelaku usaha yang ada di Kampung Nastar ini bos. Sudah sejak tahun 2012, beliau memulai usaha membuat aneka kue kering. Ada berenam, waktu itu masih kontrak ya, kita patungan waktu bikin kue. Nah, begitu bikin kue, kita bagi rata itu. Nah, ya memang karena orang hobi mah susah ya. Nah, setelah itu kita nyobalah sedikit, walaupun tadinya suami nggak mengizinkan. Cuman emang jualan awalnya di kantor suami, kita bawa lama-lama alhamdulillah ya sampai sekarang seperti ini. Dari coba-coba, malah keterusan nih bos. Usaha yang dibantu sang anak dan keluarga ini akhirnya bisa berjalan hingga sekarang. Tahap pertama nih ngapain Bu? Tahap pertamanya? Kita ngambil tepungnya dulu nih. Tepung yang ini ya? Kita gini-giniin dulu, buletin. Oke, kayak gini. Kayak ini cukup Bu? Atau kurang banyak? Boleh, cukup. Cukup ya? Ayo Bro Rizky, kira-kira bisa nggak nih ngebentuk adonan kue nastarnya? Adonan nastar dibentuk lalu diberi isian selai nanas seperti ini bos. Pastikan isian tertutup sempurna bersama adonannya. Ini saya baru pertama kali nih Bu buat nastar Bu, jadi saya penasaran dan cukup agak Makanya sulit ya. harganya mahal. Nah ya, ini bos hasilnya. Cukup bagus ya, buat saya cukup bagus sih. Habis ini kita langsung taruh di sebelah situ Bu ya? Iya. Oke, ini Bu maaf Bu ya, agak kurang bulat Bu. Nggak cuma kue nastar aja nih bos, ada banyak jenis kue kering yang dibuat di sini loh. Dalam menjalankan usahanya ini, Ibu Sri tidak sendiri bos. Para pegawai yang ikut bekerja di sini, semuanya warga-warga yang tinggal di kawasan Kampung Nastar ini yang mayoritas ibu rumah tangga. Oke Bu, ini tinggal di oven Bu ya? Oke, ini saya bantu Bu ya. Oke bos, jadi kali ini aku mau coba masukkan ke ovennya ya. Permisi ya Bu ya. Permisi. Karena sudah punya pelanggan tetap, kue-kue kering buatan Bu Sri ini ternyata didistribusikan kembali oleh reseller di berbagai daerah loh bos. Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang membludak menjelang lebaran, pembuatan kue kering ini dilakukan terus-menerus tanpa henti loh bos. Kalau dulu memang kita momennya cuma lebaran doang, tapi setelah kita anak-anak saya pada kerja itu kadang lebaran dan kita Natal terus Imlek. Tapi kalau hari-hari biasa kalau memang ada yang minta ya kita kasih karena memang dia jualannya kan di online. Proses pemanggangan tidak hanya dilakukan sekali saja. Nastar yang baru setengah matang bakal diberi olesan kuning telur seperti ini bos.
Tujuannya supaya tampilan nastar lebih mengkilap dan menarik. Untuk beberapa varian kue kering seperti kastengels, bakal diberi taburan parutan keju di atasnya. Lanjut, oven sampai matang, bos. Nah, biar semua kue kering yang sudah jadi ini bisa dijual ke konsumen, kita kemas dalam toples dulu ya, bos. Untuk toples nastar yang besar ini, beratnya lebih dari 500 gram. Nah, ini berarti udah kelar, Bu ya? Iya. Oke, nah ini bos, ini udah kelar ya. Cantik banget warnanya, terus rapi. Oke, kita tutup. Taruh di sini, Bu ya? Iya. Oke, taruh sini. Selanjutnya aku mau yang ini, Bu, masukin Boleh, yang ini, boleh? silakan. Wah, untuk harga jualnya kira-kira berapa ya, bos? Aku itu kalau untuk orang jual itu harganya 55.000. Kalau yang tabung kita harganya mahalan. Ada yang 65. Kalau yang 1000 ml itu kita jual 90. Yang tabung karena natanya lama, kita kan harus pakai lebih banyak juga. Tenaganya kebuang situ. Wih, harganya nggak mahal kan, bos? Makanya nggak heran, omset penjualan kue keringnya ini bisa cuan banget nih. Kalau kita omset itu ya untuk sekitar 5.000 toples ada sih. Nah bos, ini udah aku isolatif ya, biar nggak tumpah dan biar nggak biar nggak melempem juga. Nah, tapi ini satu, Bu, permasalahannya pada saat lebaran, Bu. Ini aku bikin kesel banget. Cara cari lem itu susah banget, Bu. Karena tuh aku sampai kayak cari kayak gitu susah banget. Ada tipsnya nggak, Bu, kira-kira? Nah, tipsnya itu kita kalau misalnya ini dilihat dari begini nih. Ya, kita cari yang kasar. Tuh, langsung kita buka. Tuh seperti itu. Kalau ini kan pasti kasarnya kelihatan nih ujungnya. Nah, begini. Ini aku yang isolatif aja, Bu. Aku sampai bingung loh, Bu, cara ininya, Bu. Oh, ini nih. Ya, pakai kuku. Iya. Ini ya. Di momen lebaran ini sudah jelas banjir pembeli. Oh iya, bos, walau sudah belasan tahun berkecimpung di bisnis kue kering, Ibu Sri tetap konsisten menghadirkan kue yang berkualitas tanpa mikir harga bahan baku yang terus naik. Ya, kalau aku sih tipsnya yang penting jangan sampai dirubah rasa sih. Kalau memang rasa udah cocok, mereka nggak ada komplain, kalau mau naik ya harus aku naikin. Kalau dirubah itu takutnya memang harga murah, tapi harga murah, kuenya kurang berkualitas, seperti itu. Wih, bener banget tuh, bos. Buat pengusaha kuliner, urusan rasa jelas jadi yang utama. Jangan sampai mengorbankan kualitas rasa hanya untuk mengejar harga jual yang lebih murah. Oke, bos, jadi kali ini aku mau bantuin buat hampers, Bu ya. Tadi katanya ada pesanan berapa, Bu? 545. Waduh, banyak banget, bos. 545, luar biasa. Hampers menjadi penting karena dapat mempererat hubungan, menunjukkan rasa terima kasih dan membahagiakan orang yang menerimanya, terutama di bulan suci ini. Nah, Bu, berarti kan di dekat-dekat lebaran gini, Bu, pasti cuannya bakalan besar banget kan, Bu? Iya nah, dong. Mungkin Ibu boleh kasih tipsnya, Bu, ke bos-bos yang di rumah, siapa tahu mereka terinspirasi nih sama Ibu gitu kan. Kalau menurut saya sih gini, kita itu karena memang jualan ibaratnya produksi kue ya, utama itu jangan sampai kita rubah rasa, karena memang itu khasnya kita. Ada kue nastar, kayak kastengel itu pasti khasnya kan ya. Harus semangat kitanya. Berarti intinya mau berusaha dan harus semangat, Bu ya. Kuncinya adalah itu. Apalagi kan kue nastar adalah salah satu makanan yang kita tunggu-tunggu pada saat lebaran. Yang penting cuan, bos. Bos, pelaku usaha baju lebaran yang satu ini gak mau melewatkan momen emas.
Mereka bahkan sudah menyiapkan produk baju lebaran dari 6 bulan yang lalu demi cuan di momen lebaran ini. Penasaran sama strategi bisnisnya kan, Bos? Sama tren baju lebaran tahun ini apa sih? Yuk kita kepoin, Bos. Halo Bos! Mau tahu Taci Syari mempersiapkan Lebaran Idul Fitri 2025? Dan apa produknya? Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Taci Syari, brand baju muslim besutan pasangan asal Makassar, Tanti dan Yusuf ini terus berkarya supaya dikenal luas hingga ke pelosok tanah air. Mereka nggak pernah absen mengisi berbagai ajang fashion show, bahkan berkolaborasi dengan pasangan artis Rezky Aditya dan Citra Kirana. Ini jadi strategi untuk mengenalkan produk mereka ke masyarakat loh, Bos. Oh iya, Bos, kalau tahun 2023 tren baju lebaran serba hijau sage, sementara tahun lalu shimmer-shimmer. Nah, kalau tahun ini apa sih? Nah, untuk 2025 ini kita nentuin tema Raya Nusantara. Kenapa Raya Nusantara? Karena harapan kita itu di saat Idul Fitri semua keluarga bisa kumpul di suku, di budaya, itu bisa kumpul jadi satu, ya kan? Nah, dari Raya Nusantara itu kita ambil ada coraknya, ada batiknya Makassar, terus batik Jawa, terus apalagi ya dari beberapa pulau di Sumatera gitu sih. Itu kita jadiin satu, jadi pattern desainnya yang insya Allah bagus banget nih. Warna yang diusung juga sesuai tren loh, Bos, apalagi kalau bukan coklat mahogani. Meski begitu, warna lainnya juga disiapkan kok, Bos. Nah, untuk tahun ini tuh Taci Syari warnanya itu lebih ke bold karena kita beberapa tahun lalu tuh kita ke pastel. Namun kita dari research sekarang orang-orang sukanya lebih ke navy blue, lebih ke maroon, ke hitam, ke putih. Tanti dan suami juga konsisten mengusung konsep sarimbit di bisnis fashion mereka. Sarimbit itu kayak family, Mas, kayak pakaian baju ada ibu, ada bapak, ada anak, ada kakak, ada adik gitu. Itu kita biasanya namanya sarimbit family. Memakai baju yang seragam di hari raya ternyata masih jadi favorit apapun tren warnanya. Makanya baju lebaran sarimbit selalu laris manis bak kacang goreng. Nah, supaya berbeda dengan produk di toko sebelah yang mengusung sarimbit, Tanti punya strategi khusus nih, Bos. Kita tuh spesialnya di satu desain itu kita bikin untuk 3 desain. Perempuannya beda-beda. Jadi itu beberapa orang bisa milih nih, si anaknya mau yang ini, si ibunya mau yang ini. Terus kita kasih beberapa pilihan. Ada himar syar'i, ada scarf, ada square, set square yang kayak aku pakai. Bukan cuma warna dan desain bajunya aja loh, Bos. Bahannya pun dipilih khusus supaya customer yang pakai bisa tampil memukau di hari raya nanti. Kenapa kita milih desain ini? Karena kan kalau lagi Idul Fitri kan sukanya ibu-ibu yang cantik. Nah, ini kita pakai beberapa bahan. Salah satunya ini, Mas, ini kita pakai 3 bahan. Ini bahan silk, ini bahan ceruti, sama bawahnya itu bahannya tila. Produk Taci Syari dijual di marketplace alias online, distributor, atau layanan e-commerce dengan mengandalkan live shopping di jam-jam tertentu. Untuk penjualannya juga menggunakan konsep pre-order loh, Bos. Dengan begini, produk yang dibuat sesuai dengan banyaknya permintaan pasar. Di minggu ketiga Ramadan ini, produksi baju lebaran buatannya sudah mencapai 30.000 buah loh, Bos. Di masa Lebaran ini memang peningkatan penjualan sangat baik, bisa sampai 300-400% dari kondisi normal. Jumlah pesanan yang fantastis ini gak lepas dari strategi pemasaran yang diusung. Untuk mempersiapkan momen Lebaran ini kita memang banyak bekerja sama dengan beberapa KOL, tentunya mengencangkan ads ke beberapa platform, lalu kita mempererat hubungan dengan mitra-mitra distributor yang ada di Taci Syari, dan ketika itu semua bisa terkolaborasi dengan baik, insya Allah bisa meningkatkan penjualan. Bukan cuma strategi ya, Bos. Kalau mau cuan di momen lebaran gini, persiapannya juga kudu super matang. Seperti pasangan pebisnis ini yang sudah start dari 6 bulan sebelumnya demi menyiapkan produk baju lebaran mereka. Yang kita prepare tentunya mulai dari pattern, desain, terus timeline produksi, dan timeline penjualan tentunya.
Bos, semua kisah sukses dalam berbisnis selalu ada cerita pengorbanan. Seperti pasangan ini yang harus rela meninggalkan profesi lamanya sebagai pekerja swasta di bidang perminyakan dan akuntansi. Nggak langsung menemukan sukses di bisnis fashion loh bos. Sebelumnya, mereka sudah mencoba berbagai lini usaha, dari kuliner dan berakhir di bisnis fashion. Pasangan ini sadar kalau bulan Ramadan menjadi momentum bagi setiap orang untuk bisa cuan. Yang saya yakini dan pahami sih Lebaran itu penuh berkah, Mas. Usaha apapun di bulan Ramadan itu saya rasa semuanya mengalami peningkatan. Tinggal kembali ke personalnya masing-masing, mau atau tidaknya untuk bergerak di momen tersebut gitu. Dan saya rasa semua bisnis pun akan mengalami peningkatan di bulan Ramadan. Ada tips nggak nih buat para pebisnis pemula biar nggak mudah putus asa menjalani usaha? Nah, bos, buat kamu yang baru mau mulai usaha, kalian harus berani mencoba. Dan ketika kalian sudah memulai, lakukan yang terbaik dan jangan lupa kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Yang penting, Cuan, bos! Bos, nggak kerasa Lebaran udah sebentar lagi nih. Nah, biar mudiknya makin asik bareng keluarga, nggak ada salahnya menggunakan moda transportasi dengan kendaraan pribadi. Tapi nggak semua pemudik punya kendaraan pribadi ya kan? Eits, tenang bos, nggak perlu khawatir. Setiap masalah pasti ada solusinya nih bos. Aduh mas, kemana aja sih? Udah ditungguin dari tadi lama bener. Aduh, iya mas, abis enak banget nih unitnya, saya nyaman jadinya. Yaudah yuk nih, soalnya udah ada mau nyewa lagi untuk selanjutnya. Gitu. Oke, siap mas, saya kesana ya. Mau mudik Lebaran tapi bingung transportasinya. Pesawat penuh, kereta penuh, bis juga penuh. Sewa mobil aja, mulai dari 200.000. Penasaran? Langsung aja di Cuan Bos! Yuhu, ini dia bos, salah satu bisnis yang mendulang cuan saat Lebaran tiba. Apalagi kalau bukan jasa rental kendaraan. Semangat kolbu yang baru berusia 22 tahun ini emang patut diacungi jempol bos. Sebagai Gen Z, doi melek banget sama teknologi digital yang berguna buat bisnisnya. Ras gue ini masih cukup baru ya, kita masih 2 tahun ke belakang, namun alhamdulillah perkembangan kita sangat pesat sekali, ada sampai 170 unit di motor dan mobilnya. Apa sih yang kami lakukan untuk bisa mencapai perkembangan yang cukup pesat ini? Yang pertama adalah saya sebagai Gen Z itu sangat fokus pengembangan ke digital marketing. Saya lakukan pemasaran di beberapa pencarian, lalu juga sosial media, semuanya kita mainin. Kita minta rating juga kepada customer kita minta testimoninya. Kita mainkan semua digital marketing. 1 menit aja, customer dimanapun kapanpun dan pakai device apapun itu bisa order, ngebooking aplikasi dari rental Transgo. Nah nih Mas Ama, kenapa tadi buru-buru nih? Karena kan kita juga sebelum disewa itu harus dicek dulu nih Mas Ama, dari kendaraannya fit atau enggak gitu Mas Ama. Bener-bener, biar yang nyewa nanti juga nyaman ya Mas. Betul ya? banget. Dan juga terutama Mas Ama untuk perjalanan jauh itu kita juga harus ngecek terutama di bannya nih. Nah kebetulan ini kita mau ganti ban, Mas Ama boleh nggak nih bantuin kita buat ganti ban? Boleh dong Mas. Bener ya? Siap, aman. Oke, ayo kita ganti ban. Oke, ayo. Nah, menyiapkan ban mobil sangatlah penting bos. Apalagi untuk para penyewa yang bakal mudik dengan perjalanan jauh. Nih bos, kalau mau jadi usaha rental mobil harus kayak gini nih. Iya nggak Mas Kolbu? Pokoknya penyewa tetap aman dan nyaman. Masalah-masalah kayak gini nih, maintenance itu biar kita aja deh. Oke? Nggak cuma ban mobil aja nih bos.
Air radiator sampai tegangan aki pun gak luput dari pengecekan. Ngeceknya nggak random ya bos, satu persatu unit yang dicek dengan teliti. Nah, alhamdulillah sekarang Transgo ini sudah berjalan 2 tahun, kita sudah ada 170 unit, diantaranya ada 70 mobil dan sisanya itu motor, karena kita ada sewa motor juga mas selain mobil. Wih, kalau gini penyewa nggak usah kebingungan sama unit kendaraan, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk sewa mobil kita ini mulai dari 200.000 aja sampai di angka 800.000. Itu biasanya untuk family car, untuk mobil keluarga yang mungkin bisa 7 orang. Dan yang 200.000 itu mulai dari city car yang mungkin bisa buat jalan-jalan sekedar untuk mall ke mall aja ataupun sekedar muter-muter di Jakarta aja. Walau terbilang harganya bersaing untuk jasa penyewaan yang ada di ibu kota, keunggulan lain juga ditawarkan untuk menarik konsumen. Kita tidak ada DP dan deposit mas, karena sekarang itu marak, sorry mas, apalagi pas lebaran ini marak penipuan rental mas. Mengatasnamakan rental, mereka mengasih harga murah, namun ternyata penipuan. Maka daripada itu Transgo dari gap ketidakpercayaan itu, akhirnya kita meluncing sistem tanpa DP, tanpa deposit. Semua pembayaran serah terima saat di tempat. Memberikan peluang kemudahan bagi customer wajib bagi Bro Kolbu dalam menjalankan bisnis rental kendaraannya ini. Momen lebaran ini yang bikin pengusaha rental bukan saya doang mungkin, tapi seluruh pengusaha rental itu kewalahan. Bahkan saya di 2 minggu sebelum lebaran itu sudah habis di angka hampir 50%-nya. Nah itulah yang membuat kita juga kewalahan karena ada beberapa customer yang nyari di H-1, H-2. Nah itu kita udah nggak tersedia lagi karena sudah habis banget. Mas Kolbu, sebelum kita antar ke penyewa nih, apa aja sih yang mesti dicek mengingatkan buat lebaran, ada yang buat mudik, nanti benar-benar harus aman banget. Nah, apa aja nih Mas Kolbu? Oke, yang pertama kalau misalnya kita paling gampang ngelihatnya dari indikator nih Mas Sama. Jadi indikator ini kalau misalnya semua ini nyala, tandanya ini indikator ini normal semua. Jadi kalau misalnya ada salah satu indikator yang mati lampunya, tandanya itu ada beberapa yang harus dicek dan itu tidak normal. Nah ini indikator pertama yang harus kita lihat. Kita nyalain AC-nya. Nah kita harus cek nih di sini apakah sesuai dingin apa enggak dan lain-lain. Nah itulah yang kita harus cek untuk ke customer juga, kurang lebih seperti itu. Sama beberapa fungsi lain kayak klakson. Oke, klakson. Aman ya. Aman. Sen juga mungkin bisa dicek. Sen. Aman ya, sen kanan kiri, sen kiri. Nah lampu juga biasanya kita cek untuk malam dan lain-lain. Itu sih Mas Ama untuk yang kita cek biasanya. Lanjut, kita cek untuk kelengkapan peralatan lainnya bos. Mulai dari segitiga pengaman, dongkrak, ban serep, hingga alat pemadam kebakaran, semua tersedia untuk kejadian tak terduga selama perjalanan. Nah Mas Kolbu, kalau misalkan kita di jalan nih ada kendala, kita udah coba usaha dengan toolkit yang ada ini, tapi tetap nggak bisa nih Mas Kolbu. Itu gimana nih? Oke, jadi kita itu ada hotline, kurang lebih kita ada namanya program pusat bantuan rental. Itu kita tersedia 24 jam kali 7 hari. Jadi kurang lebih kapanpun, dimanapun itu kita sedia bantu. Contoh ada masalah aki, ada masalah mesin maupun yang lain-lain, kita siap bantu. Itu dan juga nggak cuma di Jabodetabek. Kalau misalnya kejadiannya di Bandung pun, di Bogor pun dan lain-lain, kita ada bisa juga. Nah hotline-nya ini berarti 24/7 di jam berapapun bisa ya? Bisa gitu. Oh iya bos, untuk mendukung perawatan berkala semua kendaraan, jasa rental Bro Kolbu ini juga mengelola bengkel sendiri loh bos. Mulai dari ganti oli, perbaikan mesin, hingga perbaikan lainnya bisa segera dikerjakan langsung di bengkel yang Bro Kolbu punya. Mantap kan bos? Jasa rental kendaraan ini jelas salah satu yang banyak dicari oleh masyarakat perkotaan. Namun di balik cuannya ini jelas jadi tantangan tersendiri bagi Bro Kolbu dalam menjalankannya. Sebelum kita mengalami, kita sekarang sudah memiliki beberapa antisipasi. Ini bisa dibantu dengan aplikasi. Jadi saat pertama kali user atau calon pelanggan mendaftar, mereka diwajibkan untuk memasukkan nomor telepon, ada nomor darurat, ada juga 4 data pendukung. Contohnya seperti KTP, KK, SIM, NPWP maupun yang lain-lainnya termasuk kartu kerja dan mahasiswa agar kita bisa men-screening dulu. Men-screening dulu bagaimana customer kita ini order di kita. Dan selain itu memang kita ada pengecekan berkala dalam arti
ketika user ini sudah menyewa, apakah user ini benar-benar menggunakan sesuai tujuannya. Contoh tujuannya ini ke Jakarta, apakah dia nanti ke Bogor, apakah dia ke Depok, itu bisa kita lacak karena di dalam unit kita semuanya ada GPS-nya. Oh iya, dengar-dengar Bro Kolbu nggak langsung punya ratusan unit sekaligus loh bos. Ya dulu saya itu awalnya bisnis all shop sebenarnya Mas. Nah dari hasil all shop itu memang saya kebelilah satu mobil. Namun dari satu mobil ini saya titipin sebenarnya ke ojol selama kurang lebih 1 tahun. Nah namun dalam 1 tahun ini saya punya kegelisahan dan punya masalah bahwa dari setorannya ini agak mandet. Maka daripada itu saya iseng nyuruh staff saya nih, ya udahlah buka aja Instagram rental mobil. Ternyata pas dari sewain satu mobil laku Mas. Ya saya ngeliat potensi ini, ngeliat peluang ini saya garap dong. Keterusan deh sampai sekarang gitu. Sekarang saatnya kita antar unit mobil yang mau disewa. Kunci banyak banget lagi. Unitnya yang mana ya? Aduh. Kenapa Mas? Aduh, oh iya Mas Kolbu, ini banyak banget ya kuncinya. Mobilnya juga yang mana sih? Yang mau diantar ini? Iya. Ini kuncinya. Ya ampun, saya kira di sini. Iya, ini kuncinya. Jatuh-jatuhan kan? Iya. Banyak banget ya. Iya. Yuk, kita masuk. Oh, yang ini ya? Iya, udah siap. ke ini. Aman. Kita langsung aja antar unitnya bos. Selain bisa diambil sendiri di lokasi yang tersebar di 3 titik, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, juga disediakan jasa antar ke lokasi penyewa nih. Tapi dengan biaya tambahan yang sudah disesuaikan dengan jaraknya. Mau sewa ya? Iya. Iya, berarti ini untuk kuncinya langsung kita serahkan ya? Boleh Mas lihat Kolbu? aplikasinya dulu Oh, iya. mungkin. Kita cek Oh dulu. iya. Oh benar ini udah. Oh, sesuai ya? Polis putih ya berarti ya. Boleh dicek-cek dulu aja mungkin Bu untuk Boleh. unitnya. Sesuai SOP, kendaraan akan langsung dicek oleh penyewa. Dan bila sudah sesuai, kunci kendaraan sudah bisa diserah terima ke penyewa nih bos. Pak, Bu, Halo, Pak hati-hati Bu, di jalan hati-hati ya. di jalan ya Ade ya. Terima Selamat kasih, berlibur ya. semoga Terima sampai kasih, dengan Mas selamat. Ya Mas Sama gimana nih, tertarik gak buat jadi pengusaha rental mobil motor? Wah, tertarik banget nih Mas Kolbu. Cuman pastinya saya harus banyak banget belajar lagi nih. Mas Kolbu, kasih dong tips-tips buat bos-bos yang ada di rumah nih. Biar sukses kayak Mas Kolbu. Oke boleh. Sedikit aja mungkin dari aku. Seorang pemenang tidak akan menyerah dan yang menyerah tidak akan pernah menjadi pemenang. Untuk Gen Z dan anak muda di luar sana, ini saatnya kita terus ambil peluang, cekatan ambil peluang. Semuanya harus kita garap potensinya. Yang penting, Cuan bos! Tidak semua produk bisa jackpot selama bulan Ramadan. Nah, pakaian harusnya salah satu yang bisa penjualannya meningkat tajam selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada perilaku orang selalu beli baju hari raya. Tapi di sini ada beberapa pakaian atau toko baju yang kurang memanfaatkan momen tersebut. Ayo kita ngobrol ke salah satu pedagang kenapa dia tidak menikmati atau mengambil momentum Lebaran untuk meningkatkan penjualannya. Wah, Hai, gamis. Mister. Pak. Ini mumpung nih bulan Lebaran, bulan puasa juga. Kebetulan saya punya andalan ada nih gamis. Kalau cari gimana caranya nih, Mister? Minta artisnya dong, supaya pembeli datang lagi nih. Oh, biar lagi rame ya, Pak. Iya. Baik. Jadi memang ada beberapa bisnis-bisnis itu yang selama momentum Ramadan ini dia naik Pak penjualannya. Salah satunya memang pakaian. Memang momentum itu harus dimanfaatin. Artinya jackpotnya produk fashion itu salah satunya di hari raya gitu. Nah, saran saya yang pertama adalah manfaatkan Pak produk-produk yang terkait sama itu. Jadi kan demand-nya itu akan tumbuh Pak selama Lebaran. Selama Ramadan itu kan ada sholat hari raya Idul Fitri dan sebelumnya juga ada tarawih. Artinya kan orang kadang butuh baju koko, butuh peci, butuh baju gamis kayak begini. Nah, kebutuhan itu kan munculnya hanya setahun sekali. Harus dimanfaatin momentumnya Pak. Nah, kan tadi saya lihat saya masuk ke sini, justru pajangan ini paling belakang. Hanya ada 3. Sebaiknya yang kayak begini ditampilkan kan Pak ke depan. Dari jalan itu orang sudah lihat nih ada nuansa lebarannya. Yang kedua, Bapak bisa tambah gimmick-gimmick Pak, aksesoris-aksesoris yang terkait sama bulan Ramadan. Kalau pakaian baju-baju olahraga, baju kaos dan lain-lain ini kan reguler kan Pak.
tapi harus ada yang men-trigger orang untuk turun masuk ke outlet Bapak dulu, gitu. Pasti yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan, begitu Pak. Jadi saran saya produk ini dipindah Pak displaynya, pindah ke depan. Oh begitu nih, kasih Pak manekin yang bagus. Ya kan, kalau bisa manekinnya bisa menggambarkan sehingga orang terbayang, wah ini kalau saya pakai kayak gini saya akan sekeren itu tuh, gitu Pak. Oke Mister, terima kasih banyak artisnya nih, saya rasa bergairah kembali ini setelah dapat masukan nih ya dari Mister. Mudah-mudahan deh, dan saya akan lengkapi kok apa yang tadi Mister utarakan itu, saya akan lengkapi. Terima kasih Pak, mudah-mudahan lancar, rame lagi outletnya ya Pak. Amin, 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 ya Allah, amin.